nama saya Girabenis Mora dari kelas Biologi B. Hari ini kita akan membahas mengenai isu plagiarisme melalui diskusi bahasa. Nah, di dunia akademik sendiri, isu plagiarisme bukanlah satu hal yang baru. Tiap karya yang dihasilkan dari dunia akademik akan terlebih dahulu dicek aslinya. Mulai dari artikel, laporan, tugas, hingga jurnal yang akan dipublikasikan. Plagiarisme merupakan salah satu hal yang masuk dalam ranah kode etik akademik, yaitu ketidakjujuran akademik. Nah, kali ini kita akan bahas bersama mengenai isu plagiarisme di ranah akademik. Untuk topik bahasan dalam diskusi kali ini, yang pertama adalah pengertian mengenai plagiarisme menurut beberapa ahli, lalu peraturan Menteri Pendidikan mengenai plagiasi, yang ketiga pengertian mengenai kutipan dan juga daftar pustaka sebagai salah satu cara untuk menghindari plagiasi. Nah, pertama-tama apa sih pengertian dari plagiasi? Menurut beberapa ahli, yaitu menurut Suyanto dan juga Jihad 2011, mereka mengartikan bahwasanya plagiarisme adalah suatu tindakan mengambil dan mencuri gagasan, kata, kalimat, serta hasil pemikiran seseorang dan mempublikasikannya sebagai karya sendiri. Yang kedua, pengertian plagiarisme menurut Brotawijaya 2003, di mana plagiarisme adalah suatu tindakan pembajakan fakta, ungkapan, dan juga kalimat yang terjadi secara ilegal. Dan yang terakhir adalah pendapat Ridhatullah mengenai plagiarisme, yaitu plagiarisme adalah satu tindakan perampasan, penerbitan, pernyataan sebagai hasil karya sendiri yang sebenarnya pikiran, gagasan, dan tulisan tersebut adalah milik orang lain. Nah, setelah mengenal kata plagiarisme, pasti semua sudah tahu kan mengapa plagiarisme itu suatu tindakan yang benar-benar dilarang dalam dunia akademik terutama. Nah, dari pengertian tersebut ada beberapa jenis plagiat. Yang pertama adalah plagiasi ide, yang kedua plagiasi sumber, yang ketiga plagiasi kata per kata, yang terakhir adalah plagiasi kepengarangan. Plagiasi ide sifatnya abstrak karena ide muncul dari pemikiran. Jadi, plagiasi ide ini sangat sulit untuk dideteksi. Yang kedua adalah plagiat sumber, di mana plagiat jenis ini biasanya bentuknya adalah tidak menyebutkan sumber dari kata atau pendapat yang dikutip. Yang ketiga, plagiasi kata per kata. Nah, plagiasi ini dilakukan pada karya tulis, yaitu dengan cara mengambil setiap kata dalam bentuk suatu kalimat dan mengutipnya, tapi tanpa disertai sumber yang jelas. Dan yang terakhir adalah plagiasi kepengarangan. Nah, plagiasi kepengarangan adalah plagiasi yang paling fatal, karena benar-benar dilakukan dengan cara sengaja. Seperti contohnya itu, kita mengambil suatu laporan seseorang dengan cara kita itu hanya mengganti nama serta covernya saja dan mengaku itu karya tersebut adalah sebagai milik kita. Nah, untuk yang kedua, sekarang kita masuk dalam topik bahasa yang kedua, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 mengenai plagiasi dalam dunia perguruan tinggi. Peraturan tersebut berisi bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan meneliti kebenaran. B. Bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik atau di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan. C. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa, dosen, peneliti, atau tenaga pendidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang. Dan D. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Setelah keluarnya peraturan ini, maka kita sudah lebih tahu kan, plagiasi itu membuat suatu karya tidak berkembang, sehingga tidak akan ada kemajuan yang dihasilkan dalam suatu karya. Karena itulah plagiasi perlulah sangat dihindari. Nah, cara untuk menghindari plagiasi adalah yang pertama adalah dengan cara membuat kutipan. Sebelum itu, kita harus berkenalan dulu dong, apa itu kutipan? Nah, yang pertama, menurut Kerov 1997, berpendapat bahwa kutipan merupakan suatu pendapat atau pernyataan dari seseorang yang didokumentasikan oleh orang lain. Yang kedua, menurut KBBI, mengutip dapat diartikan sebagai suatu kegiatan, meminjam atau mengambil pernyataan seseorang, baik dari buku, artikel, maupun sumber terkait lainnya. Membuat kutipan itu sangat mudah,
Caranya, yang pertama, sumber kutipan harus ditulis secara lengkap, mulai dari nama, tahun terbit, judul, dan juga halamannya. Untuk yang kedua, kutipan itu digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pembuatan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan tidak merugikan kepentingan pencipta. Selama kutipan yang kita ambil itu tidak berpengaruh pada penciptanya, maka kutipan itu bisa diambil. Akan tetapi harus memenuhi syarat, di mana kutipan itu harus ditulis sumbernya. Dan terakhir adalah kutipan yang digunakan telah lebih dulu ditelaah sebelum digunakan. Jadi, saat kita membuat karya ilmiah, alangkah baiknya sebelum kita mengutip suatu pendapat ataupun pernyataan dari sumber yang terkait, kita harus menelaahnya lebih dulu, apakah kutipan ini cocok ataukah tidak untuk karya kita, dan tidak hanya asal mengutip saja. Berdasarkan jenisnya, kutipan dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan juga kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Sedangkan kutipan tidak langsung juga dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara paraphrasing dan juga summarizing. Untuk yang pertama, kutipan langsung. Nah, kutipan langsung adalah teknik pengutipan dengan cara mengutip kalimat atau pendapat yang di dalamnya tidak ada proses perubahan sama sekali, sehingga kata atau pendapat itu yang diambil sama persis dengan sumber di mana kutipan ini diambil. Nah, untuk kutipan langsung pendek, merupakan kutipan langsung yang jumlah baris kutipan tidak lebih dari 4, dan kata-katanya itu kurang dari 40. Untuk kutipan langsung panjang, itu adalah suatu kutipan langsung yang berisikan lebih dari 40 kata dan juga 4 baris. Oke, selanjutnya adalah kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah teknik mengutip di mana kalimat atau pendapat yang dikutip mengalami beberapa proses perubahan, sehingga menghasilkan suatu kalimat atau pendapat yang berbeda, namun inti dan maksudnya itu sama dengan sumber kutipan yang dituju. Nah, caranya yang pertama adalah paraphrasing. Tentunya kita sudah asing dengan cara paraphrasing. Paraphrasing sendiri adalah teknik mengutip tidak langsung yang dilakukan dengan cara mengambil gagasan utama, sumber kutipan, dan dikembangkan dengan kalimat sendiri, sehingga makna yang ada tetap sesuai, namun kalimat serta jenis kata yang digunakan itu berbeda dari yang aslinya. Sedangkan summarizing adalah membuat kutipan dengan cara kita merangkum, seperti membuat summary dari kutipan yang kita ambil dan mengutamakan poin-poin pentingnya saja. Nah, selain membuat kutipan, cara untuk menghargai sumber atau pencipta terkait gagasan yang kita kutip dengan cara yaitu membuat daftar pustaka. Nah, pengertian daftar pustaka sendiri adalah merupakan daftar yang berisikan sumber rujukan, baik buku, jurnal, laporan, majalah, maupun website yang digunakan dalam penulisan suatu karya. Fungsi daftar pustaka sendiri adalah yang pertama, memenuhi etika penulisan yang baik, sehingga tidak terjadi plagiarisme. Dengan kita menulis daftar pustaka, maka kita akan terhindar dari plagiarisme dan kita telah memenuhi kode etik, sehingga tidak terjadi yang namanya plagiarisme, karena kita sudah menuliskan sumber dari rujukan yang kita gunakan dalam suatu karya ilmiah. Yang kedua, yaitu sebagai pelacak kebenaran data dari suatu karya tulis ilmiah. Nah, dan dari daftar pustaka, biasanya kan kutipan digunakan untuk memperkuat teori atau mempertegas suatu pernyataan yang kita tulis. Nah, sehingga jika adanya daftar pustaka, kita akan semakin mudah untuk melacak apakah benar kutipan tersebut itu merupakan data dari sumber yang sudah kita tulis. Yang ketiga, sebagai bukti rujukan. Nah, sama, hampir mirip seperti yang nomor 1, yaitu untuk menghindari plagiasi. Fungsi daftar pustaka yang ketiga ini, yakni sebagai bukti rujukan, kita dengan menulis daftar pustaka, kita lebih tahu apa daftar bagian mana saja yang dijadikan rujukan, dan juga sumber mana saja yang kita jadikan rujukan dalam penulisan suatu karya. Yang terakhir adalah sebagai bentuk terima kasih kepada sumber yang dijadikan kutipan. Sebagai seorang penulis, peneliti, maupun suatu pembuat karya, kita juga harus saling menghargai antar sesama, yakni dengan cara mengucapkan terima kasih. Salah satunya adalah dengan adanya daftar pustaka. Dengan begitu, kita menghargai orang yang memiliki pendapat atau gagasan yang salah satunya kita gunakan dalam karya tulis kita, sehingga orang tersebut merasa dihargai. Nah,
Dari diskusi kita kali ini, mungkin masih banyak kekurangan, tapi semoga dengan adanya diskusi mengenai isu plagiarisme dalam tingkat akademika, teman-teman semua menjadi lebih paham apa yang dinamakan plagiarisme dan apa saja sih peraturan yang mengatur mengenai plagiarisme di tingkat perguruan tinggi. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.